Oke, halo, assalamualaikum semuanya, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan webinar SB1M yang setiap minggu kita ketemu dengan update-update terbaru ya teman-teman ya. Dan ini semuanya based on true story. Jadi apa yang kita ceritakan tuh semuanya berdasarkan true story ya. Kita ceritakan berdasarkan pengalaman saya, pengalaman teman-teman gitu dah. Nah, yang teman-teman sebenarnya tinggal ikutin aja juga bisa berhasil. Oke, sekarang saya sapa-sapa dulu. Sapa-sapa dulu. Halo, Mas Pradi, Mbak Fris, Francisca, Mas Gun, Mas Firman, Mbak Mona Lisa. Oh my God. Wih, Om Tito. Alfian Sopin Kopi. Odik siap, Kang Wanarto. Oke. Oke, mungkin ini sekarang juga semuanya udah pada mulai masuk kerja ya. Work from home. Saya sebenarnya udah work from home udah 5 tahun yang lalu ya. Jadi waktu work from home ya udah biasa di rumah gitu. Sekarang orang pada mulai kerja lagi, kitanya masih work from home ya. Jadi teman-teman yang mungkin masih ada di tempat kerja, nggak apa-apa nanti bisa nonton replaynya ya teman-teman ya. Oke, suara saya jelas ya? Oke, suara saya jelas. Oke, boleh bantu komen suara saya jelas? Layarnya cukup jelas? Oh, hari ini kita ganti ini aja ya. Kita hari ini mau merayakan Liverpool juara. Yeay, pakai latar belakang bola. Lawannya Chelsea. Hari ini saya harus membela Chelsea karena Chelsea harus masuk champion ya. Oke, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman sambil lihat komen. Komen dulu ya. Oh, suara mantap. Oke, sip. Kita lanjut ya berarti ya. Setiap webinar sebelum sekarang kita mau perpendek. Jadi tidak lama-lama, langsung mau inti-intinya saja ya, teman-teman ya. Kita mau inti-intinya saja supaya webinar tidak terlalu lama, saya juga tidak terlalu ngomong banyak bicara supaya teman-teman bisa langsung praktek. Siapa pecinta Liverpool? Siapa pecinta Chelsea di sini? Oke, tadi malam saya dapat kejutan ya WA ya. Emang rata-rata teman-teman SP1M tuh banyak yang udah berhasil tapi banyak yang ini izin ya Mas Lukman izin ya. Ini saya juga udah sensor kok nomor teleponnya separoh. Jadi ada kabar gembira luar biasa. Sekarang penjualan saya sudah mencapai 10 miliar dalam 1 tahun. Oh God. Good luck gila. Saya terharu banget ya. Wah, saya kaget jual apa? Jual sistem ruang operasi. Nah, ini saya lihat webnya tuh ini ya, sistem ruang operasi. Saya nggak tahu apa yang dijual lebih detail. Cuma saya tahu websitenya. Nanti kita coba ini ya teman-teman. Nah, jadi pakai SEO ya. Nah, makanya hari ini update barunya SEO. Oke. Di sini siapa yang belum pernah main SEO, teman-teman? Boleh komen nggak yang belum pernah main SEO? SEO itu adalah favorit saya, teman-teman. Selain YouTube ya. Saya nggak terlalu di Instagram ya. Sekarang benar-benar lagi belajar ya sama Om Niko ya untuk Instagram itu ya. Tapi saya dari dulu website sama YouTube. Kenapa website? Website itu adalah abadi, teman-teman. Abadi itu dalam arti gini. Abadi itu dalam arti orang apa-apa nanti balik lagi ke Google, nyari apa ke Google, nyari apa ke Google. Nah, teman-teman harus bisa ini ya. Ini pelajaran saya ya, pengalaman saya selama bertahun-tahun di dunia internet. Ternyata nggak semua barang bisa dijual lewat Google. Nggak semua barang bisa dijual lewat Instagram gitu ya. Jadi ternyata barang-barang tertentu seperti barang-barang yang seperti ini adalah yang dicari orang. Jadi kalau misalnya barang itu yang dicari orang, itu Google teman-teman. Tapi misalnya kalau barang itu yang kita mau ngagetin orang, lucu nih beli ya gitu. Nah, itu namanya Facebook sama Instagram gitu ya. Itu pengalaman saya ya. Setiap orang punya pengalaman berbeda-beda. Pengalaman saya dan teman-teman SP1M. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman klik ini dulu ya, sb1m.klik /rahasia. Saya ngapunten nih katanya, bahasanya Om Mardi gue. Kalau boleh sih nanti Mas Lukman mau aku ajakin ya, kolaborasi ini ya, apa namanya, webinar ya. Wah, siapa yang setuju nih webinar ya? Mas Lukman, 10M dalam setahun, luar biasa. 10M dalam setahun kita hitung yuk. Berarti hampir 1M ya bulan ini teman-teman ya. Teman-teman bisa klik ini ada 13 yang bisa masuk aja SB1 yang bukan klik masuk ya. Ini masuk sini ya sama emailnya bener ya. Ini ada update banyak update baru ya. Nah, ini kayak Om Niko nih yang terbaru nih. Oh, Mas Edi, Pak Edi Budiman dari Dewa Web.
Denny Santoso juga pernah ngisi di SB1 Rico Huang, Albert Leonardo, Mbak Mona. Tapi saya sih lebih seneng, kalau mungkin ini orang-orang udah terkenal ya, kayak Denny Santoso, Rico Huang udah di mana-mana gitu. Menurut saya yang menarik sih sebenarnya teman-teman yang tidak terkenal ini nih, kayak Mas Wendy, nggak terkenal nggak sih? Maaf ya Bro, tapi gini loh, maksudnya ini adalah mungkin buat teman-teman ya, ini adalah orang yang biasa-biasa saja, yang nggak terkenal tapi omsetnya gede banget gitu. Nah itu yang teman-teman belajar tuh justru, bisa dari situ ya. Kadang-kadang kalau misalnya orang udah terlalu terkenal kayak siapalah gitu ya, mereka memang udah jago dari awal gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat Mbak Iles ini siapa ini? Mbak Iles ini siapa? Ini jual spray. Itu profit bersihnya bisa sampai 200 jutaan sebulan teman, jualan spray. Nah ini Mas Fauji ini siapa? Ini juga udah mainnya udah puluhan miliar juga ya teman-teman ya, jual beli. Sekarang jual beli townhouse loh, luar biasa ya teman-teman ya. Kemarin baru telepon saya, "Mas Berto ada lahan kosong nggak? Kita bikin townhouse yuk. Aku ada dana nih kira-kira di atas 10 sampai 100 M ada lah," gitu. Wah, ini padahal dulu waktu datang itu lagi, maaf ya teman, lagi miskin-miskin lah gitu ya ibaratnya ya. Orang dia yang ngomong kok beneran, "Aku lagi jatuh nih." Gitu ya. Nah, aku makanya mau belajar di SP1M. Cepet banget langsung melesatnya. Nah, ini ya teman-teman menurut saya. Nah, ini Mas Agustri. Ini siapa Mas Agustri? Ini juga salah satu yang akan kita bahas nih. Dia jualan konveksi dengan SEO. Nah, teman-teman bisa belajar ya. Yuk, kita langsung start. Oke, langsung start. By the way, kalau langsung ada yang mau tanya langsung komen aja ya. Ini Mas Dayat ini juga LBO ya, LBO juga. Tapi kemarin udah ya, jadi kita nggak bahas Mas Dayat ya. Kita ngebahasnya sekarang yang lagi happening nih Mas Lukman. Tapi nanti nyambung-nyambung sih. Sebenarnya kan soalnya tekniknya mirip-mirip ya. Oke, yang pertama itu, lumayan juga ya yang datang ya. Thank you ya teman-teman yang datang. Pada nggak kerja apa gimana ini? Biasanya kalau siang bolong gini pada nggak ini ya, karena lagi pada kerja ya. Kita sengaja sih bikin 1:30, kenapa nggak tahu ya kenapa. Dari zaman dulu sih 1:30 tuh Eee, baru mandi soalnya kalau buat saya baru bangun dan baru mandi jadi masih segar-segarnya. Menjadi kaya adalah skill yang bisa dipelajari. Nah ini nih teman-teman, ini menarik banget nih. Buku ini saya beli tuh udah lama banget dan ini di Gramedia kayaknya udah nggak ada. Ada satu quote yang bagus banget, menjadi kaya adalah skill yang bisa dipelajari. Jadi cari aja skill-skill orang yang udah berhasil, pelajari, terus kita praktekkan di bisnis kita gitu. Gitu ya, nanti kita bisa jadi kaya juga. Nah ini yang dari zaman dulu saya nggak berasa, saya bener-bener gitu ya teman, saya nggak mencari teknik sendiri, saya mencari orang sukses tuh ngapain ya gitu, makanya ikut workshop-workshop itu kan sebenarnya kita membeli pengalaman orang lain gitu kan. Oh begitu caranya ya? Ternyata nggak susah-susah amat ya. Nah yang paling penting adalah dikerjainnya itu ya, dikerjain sama action-nya itu, yang konsisten. Jadi kalau kita nggak ngerjain nggak konsisten ya sama aja, yang kaya ya tetap aja bintang tamunya gitu ya, itu ya. Nah ini yang kedua, ini saya ngambil dari Instagram Creativity ya, ini bagus nih. Seth Godin ini saya tahu tuh sejak zaman adik saya masih ada, aduh. Tante Sari, apa kabar kau di atas ya? Gila ya, sedih banget ya. Adik saya itu termasuk orang yang meledakkan Blub ya zaman dulu ya. Dapat penghargaannya banyak banget, suka ikut. Aduh, jadi sedih lagi nih. Nggak apa-apa ya. Ini teman-teman ya, 5 winning market strategy. Jadi Seth Godin ini teman-teman ini perlu tahu juga. Jadi agak-agak sedikit motivasi di awal dulu ya mindset supaya ini kan saya senang sih sebenarnya mindset-mindset gini, berbagi pengalaman gini yang biar supaya kita waktu kerja tuh kita tahu nih apa yang kita kerjain tuh berapi-api tuh karena emang ada motivasi dalam kepala kita gitu. Yang pertama itu jarang mencari pelanggan untuk produkmu, temukan produk untuk kebutuhan pelangganmu. Ini benar. Jadi jangan maksain diri kita misalnya bikin bandeng, menurut gue enak banget, tapi menurut orang lain nggak enak, jangan dipaksain gitu. Jadi misalnya menurut saya bandeng yang enak itu nggak pakai micin gitu, misalnya contohnya ya nggak, pokoknya yang original gitu. Pas dijual nggak laku gitu ya teman-teman. Begitu dikasihin micin, ya maaf ya ini contoh aja. Wih ternyata enak, that's why tukang bakso tuh laku banget. Tahu nggak sih yang bikin laku apa? Ya micinnya itu teman-teman ya. Ya micinnya itu. Lah Indomie itu bumbunya itu yang bikin enak itu. Jadi ini ibarat mencari produk yang pembeli itu mau gitu, marketnya mau. Nah terus ini juga gunakan uangmu untuk menciptakan produk yang luar biasa, maka kamu tidak perlu menghabiskan uangmu lagi untuk beriklan. Ini keren banget, create a good product ini keren banget. Saya kalau ngelihat teman-teman di SB1M, mereka emang produknya keren-keren ya, kayak Mas Wendy itu kolam terpal.
Kalau ini juga nih keren banget ya, kalau saya lihat sih, ini nih keren sih, apa namanya, servisnya luar biasa sih Mas Lukmanul Hakim ya. Mas Dayat ini juga servisnya luar biasa, produknya juga pasti bagus banget nih sampai 170 juta ya sehari ya. Ini Mbak Maselin ini juga dahsyat banget ini ya, pebisnis canggih ya. Nah ini juga, ini kalau saya pengalaman saya Tahugo nih, saya sedikit cerita nanti ya, SEO-nya Tahugo. Ini 200 cabang dalam 4 bulan, kita mau ngejar 800 cabang nih di tahun ini. Dan itu setiap hari orang nanya mau beli Tahugo yang dimana kalau di Jakarta tuh titiknya udah habis. Titiknya tuh udah habis ya, ada 200 titik ya. Jadi orang mau beli udah nggak bisa karena kan kita batasin kayak Indomaret kan kita batasin ya jarak-jaraknya gitu ya. Nah, kenapa sih orang bisa kontak kita terus, beli beli terus sama kita? Karena emang ada SEO-nya. Yuk kita nanti belajar satu-satu ya. Oke, Cilangkap hadir. Bedanya CEO sama LBO. CEO, SEO ya kali ya. Untuk pemula, jadi gini, nah ini pertanyaan bagus sih. Saya juga dulu waktu newbie juga nanya, apa sih bedanya LBO sama SEO? LBO itu Local Business Optimization. Oke, kalau SEO itu kan Search Engine Optimization ya. Search Engine Optimization. Kita sambil kayak ngobrol aja ya, bagus juga nih kalau teman-teman lagi tengah-tengah saya sambil ngintip-ngintip komen deh. Jadi kalau bisa ini langsung tanya-tanya gitu, langsung jawab gitu ya. LBO itu ya bagian dari SEO. Jadi LBO itu bagian dari SEO. SEO tuh gimana caranya ranking 1 lah, bahasanya gimana ranking 1 Google lah. Nah ini kalau saya bilang nih template-nya apa aja sih? Template-nya apa aja sih biar ranking 1? Nah itu SEO gitu, nih bahasa-bahasa newbie aja ya. Kalau bahasa ininya mah panjang lebarnya tuh akademis banget ya, susah dimengerti. Kalau LBO itu bahasanya gimana buka cabang di seluruh dunia gitu. Seluruh dunia gitu. Jadi contohnya itu apa kalau LBO? Jual Smart Detox di Bali, hubungi 08 sekian gitu. Terus kalau saya Tahugo tuh kemitraan, Tahugo di Ciamis, hubungi 008 sekian. Terus atau bisa franchise, Tahugo di Kediri, hubungi 0 sekian. Nah nanti kita masuk ke itu ya, LBO-nya Mas Lukman Hakim ya, minta izin ya Mas. Ini apa nih? Tunggu ya. Ada yang mau tanya lagi nggak sampai sini ya? Fontnya kita kecilin aja ya, kegedean ini kayak 64. Ya, ini kayak cukup ya 64 ya. Nah, jadi untuk LBO ini harus mengandung, teman-teman, ini harus mengandung apa namanya? Ini harus mengandung SEO juga gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kita bikin artikel, contoh aja ya. Contoh nih, nggak apa-apa. Om Wendy buat contoh mulu ya. Nggak apa-apa ya Om. Jual kolam. Oh iya, kalau SEO itu biar ranking 1 atau enggaknya, teman-teman harus buka dari incognito ya. Tahu ya incognito tuh dari mana? Dari sini nih. Klik sini, new incognito. Oke, gitu ya. Google. Jadi buka Chrome tapi yang incognito. Jadi teman-teman jangan happy dulu misalnya, ranking 1, yeah. Tapi bukannya bukan dari incognito, dari Chrome yang ada web, ada kita lagi login Gmail, itu biasanya Google suka kasih harapan-harapan indah ya, dipikirnya kita ranking 1, padahal yang ranking 1 beneran tuh ada di sini ya, di incognito ya. Incognito tuh ibaratnya bersih lah gitu ya. Jual kolam terpal di Riau. Nah ini kayak gini nih, ini maksud dari LBO. Nah nanti teknik SEO yang lebih advance, saya belajar dari Kang Jajang, gimana kalau SEO itu kan gini kan, gimana caranya lu ranking 1 Google. Jadi kebayang nggak teman-teman, contoh ya, gini nih, coba contoh. Nanti mulai dari riset kata kunci deh. Ini contoh aja nih, jual kolam terpal di Riau, contoh. Misalnya dijual kolam terpal di Riau ini, kira-kira setiap hari tuh ada 100 orang yang ngetik kata kunci jual kolam terpal di Riau. Nah bayangin nggak teman-teman, dari 100 itu, seandainya ada 1 aja yang beli, nah berarti kan kita misalnya kalau misalnya 10 juta kita dapat komisinya 2 juta kan 2 juta sehari gitu lah ibaratnya gitu ya. Dari Riau doang loh, belum nanti dari Semarang gitu ya. Oke, dan lain-lain ya.
Nah, ini adalah, ada namanya Google Business ya, teman-teman harus kuasai Google Business-nya, marketplace-nya, jadi supaya kalau dibuka nih marketplace-nya di atas, Google Business di atas, SEO-nya juga webnya kita bikin yang banyak nih. Nah, ini kalau bisa Tokopedia ini kita juga masukin, OLX ini kita masukin. Jadi tidak ada napas, ini gila juga ya sekarang udah masuk ini. Ini kayaknya Wendy juga ya saya nggak tahu ya, udah nggak tahu perkembangan dia, kayaknya udah santai banget sih di kolom terpalnya. Udah passive income gitu. Udah tiap hari udah terima order aja gitu ya. Nah, ini teman-teman nih, intinya kalau sudah bikin ini kan Sangkutivam. Nah, ini Alat Budaya, ini blogspot-nya kita juga yang bikin teman-teman. Ini webnya kita, blogspot-nya. Nah, ini kan kalau nggak salah fanpage ya, fanpage-nya kita juga, Facebook-nya kita juga, Shopee-nya kita juga. Jadi sebisa mungkin ini satu halaman ini punya kita semua gitu. Itu namanya optimasi, Google. Nah, gimana cara bikinnya? Ya nanti kalau Google Business kan caranya ya daftar Google Business. Kalau Tokopedia masukin aja Tokopedia dengan kata kunci. Nah, ini kata kunci ini jual kolom terpal gitu ya. Kita lihat ya. Lebih dahsyat lagi kalau ini diiklankan lagi gitu ya teman-teman ya. Itu ya. Nah, saya hari ini mau fokusnya bukan marketplace ya. Ini nih. Saya mau fokusnya gimana, karena Mas Lukman itu kan dari sini ya, dari LBO ya. Kalau tadi ceritanya tuh di WA itu ya. Nah, ini namanya LBO. Ini harus mengandung template-nya SEO. Jadi nggak bisa nih jual kolom terpal. Jadi LBO itu bagian dari SEO lah ibaratnya kayak gitu. Jadi paragraf 1 harus ada kata kunci, terus harus ada gambar. Nah, ini apa aja sih? Nah, kita langsung buka aja ya teman-teman ya, template-nya ya. Ini berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman spesialis lain yang ranking 1 Google dan terus hidupnya dari SEO itu ya. Yang hidupnya dari SEO itu. Mana nih kita bukan YouTube hari ini. Mas, aku hobinya Instagram, aku nggak suka website. Ya udah Instagram aja gitu. Kita nggak bisa Mas ngerjain semua itu. Kecuali kalau pakai karyawan ya. Karena capek juga sih. Maksudnya kalau saya sih udah dapat passion saya di LBO ya, di website lah. Nah, oke ini nih. Ini sederhana sih, the secret of LBO-nya ini sederhana. Kalau dalam penulisannya, jadi teman-teman jangan asal jual, misalnya jual bebek, jual ya kolam terpal di Aceh gitu ya. Jangan udah jual kolam terpal Aceh hubungi ini. Udah gitu nggak ada artikelnya, nggak ada gambarnya dan lain-lain. Ini format yang kita sudah pakai selama bertahun-tahun dan ini membuat ini banyak ranking 1 Google ya. Pertama, judul paragraf harus ada kata kunci yang tadi ya. Kalau kita ngincarnya jual kolam terpal di Aceh ya berarti harus kolam terpal di Aceh, judulnya paragraf 1 harus ada kata kunci. Terus kata kunci harus mengandung kata kuncinya juga harus di-riset itu teman-teman ya. Ini gunakan keyword tool.io. Minimal 300 kata, bagus 1000 kata. Ilmunya barunya Om Tito itu 4000 kata ternyata bisa ranking 1 tanpa backlink. Wah, keren. Ini juga teman-teman kalau bisa bikin 4000 kata ya lebih bagus ya. Saya punya sahabat juga Mas Pambudi ya, Pak Wina Pambudi. Itu sering banget kontekan sama saya, dia sering cerita, "Mas ranking 1 lagi nih, ini 2000 kata nih, yang ini 3000 kata." Wow, ternyata ada sebuah update baru ya, kalau teman-teman bisa bikin di atas 1000 kata, Google itu makin seneng sih kayaknya begitu ya. Tapi 300 aja deh sebenarnya udah cukup, tapi kalau mau bagus sih di atas 1000 ya. Di dalamnya itu harus ada video YouTube-nya, harus ada model, harus ada copywriting-nya. Ini copywriting tuh yang membuat orang tuh betah di dalamnya. Jadi hati-hati, ini ada yang namanya bounce rate nih teman-teman. Jangan sampai orang buka website-nya tuh loading-nya lama. Nih saya belum tambahin nih. Loading web harus cepat ya. Saya tambahin sekalian deh. Nomor 9 ya. Kok belum ada di sini ya? Padahal itu yang paling penting ya. Sambil tanya-tanya ya teman-teman ya. Loading web harus cepat. Ini belum update nih kayaknya. Loading web harus cepat. Ini padahal yang paling penting ini ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih hosting ya teman-teman. Jangan sampai salah pilih hosting. Terus jangan beli yang hosting yang murahan. Ada juga hosting yang murahan yang 15.000 mungkin 30.000. Itu biasanya dibukanya berat loh. Kalau kita gambarnya banyak. Terus ya ini ya. Ada istilahnya ini nih teman-teman, kalau misalnya ada gambar. Oke. Sorry ya saya agak lompat-lompat.
Oke, saya buka dulu aja deh. Ini nih yang tadi ya, saya sekilas aja ya. Judul harus kata kunci, ini judul yang diincar adalah jualan kolom terpal di Semarang. Jadi ini yang membuat ranking 1, tujuannya adalah kita mau jualan terpal di orang yang ada di Semarang gitu ya, oke. Terus gambar asli ya teman-teman, terus artikel sebisa mungkin selengkap mungkin. Ini ada konten copywriting itu headline, terus testimoni itu ya konten copywriting, terus dimasukin YouTube cara pembuatannya itu better, lebih bagus. Terus testimoni juga bagus, testimoni wajib ya. Terus ada muka kita, terus ada petanya. Ini adalah hal-hal yang penting kita masukkan dalam, LBO kita supaya bisa ranking 1. Jadi LBO tuh nggak sembarang asal naruh doang ya, gitu ya. Yuk kita pelajari dari yang Mas terbaru ini, maslukman.co.id. Ini siapa tahu teman-teman bisa jadi reseller ya. Bukan reseller nggak sih Mas? Jadi tertarik ya 10M itu profitnya berapa ya? Ini sekali jual ini nggak tahu ya. Ya kalau misalnya 2%, 5% aja udah gede banget ya. Oke, mungkin ini ya. Ini kita bisa lihat ya. Kita bisa perhatiin aja nih teman-teman ya. Ini postingannya juga lihat ya, produsen modular, jasa penerapan MOT, jasa penerapan MOT. Ini adalah ini pasti kata kunci juga ya. Coba ya. Jadi teman-teman, saya nggak ngerti nih modular operating theater nih apa ya? Apa sih ini? Oh ini. Oh ini Mas Lukmannya ya. Nah ini cakep banget ya. Ini contoh yang cakep banget ya. Ini LBO SEO digabungin ya. Dan ini bener bagus ya, website itu simpel aja deh, jangan kebanyakan banner ya teman-teman ya, banner-nya 1, 2 aja ya. Sebenarnya yang disarankan tuh 3 lah, atas, tengah, sama bawah gitu. Jangan terlalu besar ya. Ini saya yakin banget ini ya ini udah terjawab sih kenapa bisa puluhan miliar ya teman-teman, karena ini niat banget ini nulisnya nih, dunia medis. Ini nih bagus ya, bagus banget ya. Ini Google itu seneng yang seperti ini, ada edukasinya tuh. Ada edukasinya. Ini sebenarnya belum terlalu lengkap ya, padahal kalau dilengkapin lagi lebih dahsyat lagi ya. Kalau dilengkapi misalnya ada video YouTube-nya Mas, terus ada daftar harga kayaknya biar orang chat ya, dia mainnya chat di sini nih, klik chat langsung. Oke? Atau teman-teman ada yang mau beli modular operating theater ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kata kunci ini juga sebenarnya ini juga harus kata kunci ya teman-teman ya. Nah, kata kunci itu saya pakai namanya Uber Suggest-nya Neil Patel. Makin banyak ya yang datang ya. Dia anak SB1M ya. Mas, thank you banget ya Mas, thank you banget nih. Mohon izin ya untuk menginspirasi yang lain ya. Kita bongkar webnya. Oke, teman-teman yang paling penting gini, produknya itu kalau di pengalaman SB1M ya, mereka-mereka yang miliaran itu cepat, produknya itu benar-benar produk unik sih. Produk unik yang agribisnis ya. Yang kayak gini kan kepikiran nggak sih teman-teman jualan beginian? Kemarin juga ada testimoni jualan apa ya? Aduh, kok lupa ya, rumah sakit juga ya. Rumah sakit lagi happening sih. Nah, kalau teman-teman bisa kerja sama produk-produk yang aneh-aneh begini, biasanya tuh tingkat closing-nya lebih cepet ya. Tapi masalahnya nemuinnya tuh di mana gitu. Nah, itu teman-teman perlu namanya networking ya, jaringan ya. Ngobrol sana ngobrol sini, terus ini nih gue punya usaha ini bagus, terus oh ya udah digitalin belum? Belum, ya udah kita yang masuk gitu ya. Oke, kita masuk ke Neil Patel. Udah tahu bukanya? Ini Neil Patel. Teman-teman ketiknya Uber Suggest ya di Google, google.com, Uber Suggest. Saya nggak pakai ini lagi, karena nggak pakai sih. Kalau misalnya teman-teman ini kan soalnya materinya SEO, jadi SEO tuh harus lebih detail gitu ya. Kalau YouTube itu pakai keywordtool.io aja, main brutal aja. Tapi kalau ini, misalnya teman-teman mau lebih detail, nah kayak gini. Ternyata luar biasa ya teman-teman. Saya mempelajari SEO itu dari zaman dulu sampai sekarang. Itu benang merahnya sama loh, benang merahnya sama ya. Benang merahnya sama. Yang pasti Google itu mau kita membuat artikel itu dengan hati lah ibaratnya, dengan niat, dengan hasil kepala kita, hasil fotonya kita sendiri, terus yang panjang, yang edukasi untuk orang lain, yang bermanfaat untuk orang lain gitu, bukan copy paste, bukan gambarnya ngambil dari
Google, YouTube-nya kalau bisa pakai YouTube kita sendiri, di-posting di halaman website kita. Nah, itu sebenarnya yang Google mau dari zaman dulu, teman-teman. Bahkan saya punya teman namanya Mas Andreas Agung, ini top affiliate-nya SB1M ya. Dia punya teknik menulis dari hati, di mana dia tidak ada backlink sama sekali. Webnya banyak banget yang ranking 1, dia sampai bingung webnya yang gua ranking 1 yang mana. Pokoknya dia tentang digital, pembicara digital, dia makanya jadi pembicara di mana-mana karena dia ranking 1 dari kata kunci pembicara digital marketing atau apa gitu pokoknya. Seminar dia selalu jadi pembicara di mana-mana sekarang. Dipanggilnya juga nggak main-main ya, institusi kayak apa sih? Pokoknya Kementerian Info itu apa? Kok Kemon sih, bakso Kemon kali. Oke, jadi pakai Uber Suggest yang ini ya. Nah, udah buka belum teman-teman ya? Oke, Uber Suggest ini untuk apa sih? Untuk detail mencari judul teman-teman. Kalau saya pakai ini. Nah, misalnya kita belajar modular operating theater ruang operasi. Keren banget. Ini barang apa ini? Modular operating theater. Modular operating theater. Coba ya. Ini harus kita pilih Indonesia ya. Modular operating. Teman-teman gini, loh kok ini sih? Ya ampun, internet. Oh, no display. Modular operating. Kita coba yang lain aja ya. Bahasa Indonesia apa nih ya? Tunggu ya. Produsen modular operating theater. Wah, ini karena barangnya unik banget ya, makanya coba ya kita ketik ini dulu deh yang basic aja deh. Karena saya sendiri nggak terlalu ini ya. Wah, ini sih bener sih. Mungkin contoh ya. Kolam terpal aja dulu deh. Cek dulu ini bener. Oh iya, volumenya ada ya. Ini dahsyat nih. Ini dahsyat banget loh. Modular operating theater. Gila, gimana nggak nguasai ya? Kita coba cek pakai keyword tool.io ya. Sampai ke Uber saja itu nggak kedetek loh. Ini ya. Nah, ini kayak zaman saya smart detox nih teman-teman. Misalnya, kedetek. Kok nggak kedetek ya di Uber saja sih? Ya udah deh. Udah berarti kita main 2 ya teman-teman ya. Modular operating theater. Modular operating theater system. Ini ada dicari nih. Ya, ini kata kunci ini yang kita bikin nih teman-teman. Udah tinggal depannya jual modular operating theater di Jakarta, di Bandung, di mana gitu. Karena orang pasti nyarinya udah ini nih. Nah, ini kalau misalnya di Uber saja nggak ada sih, menurut saya ini mirip-mirip smart detox. Zaman dulu smart detox saya dahsyat banget lah teman-teman. Jadi smart detox itu kan kata orang bilang, kamu kalau bikin kata kunci harus ada pencarinya gitu. Nah, itu benar, tapi kalau misalnya gini, ini ada produk yang menurut kita nih bakal booming nih teman-teman. Justru kita yang menciptakan kata kunci itu. Jadi waktu smart detox di launching, itu yang main internet belum ada, baru saya doang sendiri. Oke. Wah, gimana caranya ini akan menjadi kata kunci di dalam Google gitu ya. Udah. Akhirnya benar-benar meledak tuh Smart Detox Bandung, Smart Detox Jakarta, Smart Detox Portal, Smart Detox Fullpack, Smart Detox Adalah, Smart Detox Artis ini. Orang sampai nyari Smart Detox penipu dan lain-lain. Ini. Jadi teman-teman kalau misalnya kita punya brand sendiri, segera kita bikin websitenya, kita branding. Kayak Wendy itu kan jual kolam terpal Sangkuti Farm. Jadi Sangkuti Farm itu kita masukin ya ke dalam judulnya itu. Sehingga nanti one day orang udah ke ini belum ya? Harusnya one day ini nanti udah kesebut di sini nih. Jual kolam terpal Sangkuti Farm. Belum masuk ke Wendy. Oh, ini tuh kan, harga kolam terpal Sangkuti Farm. Tuh, gila ya. Kelihatan nggak teman-teman ya? Kok kecil banget ya? Tuh, sampai kita menciptakan brand-nya itu muncul di sini nih tuh, Sangkuti Farm. Nah, gitu ya. Jadi jangan sedih kalau misalnya di keyword tool nggak ada. Kalau menurut teman-teman tuh bagus, ya kita jadi yang menciptakan kata kunci. Nah, ini kan cuma teknik yang sederhananya ya, teman-teman ya. Oke.
Jadi kita ngelihat kolam terpal. Nah ini nih teman-teman, kolam terpal itu nanti ini kayak SEMrush ya teman-teman kalau tahu SEMrush. Ini yang kita kejar dulu nih, misalnya contoh ya kalau misalnya mau main ini trennya kan bisa kelihatan di sini nih. Tuh trennya turun nih kolam terpal lele, trennya turun ya. Kolam terpal bundar gitu ya. Ini volumenya itu 4.400, 1.000, 1.000. Ini lihat nih baca ya. The number of search this particular keyword has during month, dalam sebulan 1.000 ya. Berarti kalau sebulan ya sebulan 1.000. Sehari berapa ya? Pakai kalkulator ya. 1.000 dibagi 30. 33 orang. Tapi kan hebat ya teman-teman, 33 orang. Kalau orang ngetik, ada 33 orang yang ngetik kata kunci kolam terpal, artinya mereka itu antara dia mau membuat kolam terpal atau dia mau beli gitu. Jadi ini kata kunci yang spesifik banget walaupun volumenya nggak terlalu, oh sorry tadi yang 1.000 ini kolam terpal bulat ya. Artinya kalau kita bisa nguasai kolam terpal bulat, ada 33 orang coba ya. Wendy masuk nggak nih? Kolam terpal bulat. Nggak masuk Wendy. Nah ini teman-teman jangan khawatir ya, misalnya kita nggak, ini kan kata kunci yang gede. Nah kalau saya zaman dulu gini, gimana sih cara eh anak saya nangis sih. Jadi gini teman-teman, ini kalau misalnya 4.000 biasanya kan, wah gila saya PC-nya 622.000 ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kolam terpal ini lawannya tuh terlalu berat gitu, bagaimana caranya kita bisa tetap dapat uang dari situ? Nah ini pengalaman saya dan teman-teman. Misalnya contoh nih teman-teman, habis kita cari di sini misalnya kolam terpal bulat, wah ada 1.000, aku mau incer ini gimana caranya aku ranking 1 di kolam terpal bulat. Karena kalau misalnya 1.000 orang nih kalau beli 1 aja atau 10 aja, 10%-nya aja, saya bisa profit 5 juta nih dari kata kunci ini aja gitu. Nah itu pentingnya SEO, kita juga mulai menakar ya teman-teman ya. Aku ranking 1 di kata kunci ini, dari kata kunci ini aku dapat 1 juta, wah enak banget ya. Jadi inilah, ini kalau SEO tuh gitu ngitungnya ya, kayak kita misalnya jual jangan kolam terpal deh, konveksi aja deh. Kayak Mas ini ya, kayak Mas, jasa konveksi di Belitung contoh, hubungi 08 sekian sekian. Nah dari sini, dari kata kunci ini kita ranking 1. Nah di sini bisa dapat 1 juta per bulan, ada orderan konveksi 1 juta per bulan. Nah bagaimana cara dapatnya 100 juta sebulan? Teman-teman tinggal bikin ini aja, jasa konveksi tapi di tempat lain gitu. Di Kediri contoh ya, hubungi 081. Jasa konveksi, ini harus detail ya, misalnya pembuatan seragam kantor gitu ya. Nah, ini kayak gini. Oke. Jasa konveksi pembuatan seragam kantor di Belitung, yang ini di Aceh. Kita sambil lompat-lompat nggak apa-apa ya, hubungi. Nah, udah kalau mau 100 juta ya bikin aja di mana? Di Medan, di Malang gitu ya. Ini sama sebenarnya ini kayak franchise nih teman-teman. Tapi franchise-nya dalam bentuk artikel ya. Saya sering nyebutnya itu kayak franchise. Jadi kita kayak punya cabang di Medan, misalnya di Belitung, di Aceh, di Medan, di Malang gitu. Kalau ada 100 yang ranking 1, masing-masing 1 juta orderannya sebulan, profit bersihnya kita 100 juta juga loh. Ada 100 aja ya. Rank 1 sama dengan 100 juta per bulan gitu. Itu ngitung kayak gininya ya. Nah, kita nggak usah berjibaku dengan misalnya kita mau jasa konveksi gitu. Nggak ranking 1 karena lawannya pasti berat banget. Tapi kita ngincer kota-kota kecilnya ini. Biarin aja dia ranking 1 di satu tempat, tapi kita ranking 1 di seluruh daerah. Wah, mantap kan teman-teman ya? Gitu ya. Jual frozen food, oke. Biasanya kalau SEO LBO untuk frozen food, sekarang ini jadi gini Mas, kalau frozen food ini, kalau di SEO ini kita pasti targetnya bukan konsumen sih. Target kita pasti reseller atau distributor. Yang gimana mereka akan jual
akan jual via Instagram atau WA. Gini sih, ini pengalaman saya teman-teman ya. Jadi bisnis frozen food kalau di SEO-in jangan untuk ke pelanggan, pasti orang nggak kena. Pasti orang-orang akan dia ngetiknya apa? Distributor, reseller. Nah, jadi Mas Yudi WP ngincernya ini nih Mas. Mas harus ngincer jualan untuk distributor sama reseller. Atau Mas iklan FB ya. Banyak kan iklan FB yang yuk daripada di rumah aja reseller gini ya. Nah, coba aja kita nih ya. Cara paling gampang adalah tadi, ingat siapa namanya? Harv Eker. Bagaimana kita sukses? Melihat orang sukses, ya skill-nya dia apa, ya kita ikutin aja ya. Memodel ya, bukan menjiplak ya. Kalau bahasa Russell Brunson tuh kita memodel loh, bukan menjiplak. Kita lihat dia lakukan apa, kita lakukan 2 kali lipat lebih bagus dari dia, tapi benang merahnya sama gitu. Itu ya, bukan gambarnya dicomot, ininya dicomot gitu ya, diganti mereknya. Wah, saya ada tuh tahu gue lagi dicomot ya, logonya sama, ini sama, lagi diurus sama legal kita ya. Reseller frozen food. Ini cara saya mempelajari teman-teman, cara saya mempelajari. Nah, ini kan suka ada ini, tuh pelajari ya, wah ini malah udah masuk Tokopedia. Ini menurut saya wajib banget teman-teman. Kan ada meme yang lucu ya, apa sih pokoknya sekarang ini untuk SEO itu sedih lah katanya, karena semua dikuasai marketplace. Ya bener ya, di atas itu marketplace semua. Lah kita nggak usah sedih teman-teman. Kalau emang dikuasai marketplace, ya kita masuk ke marketplace juga. Dan tapi kita harus iklan ya di marketplace-nya. Jadi ini ya kita punya juga gitu ya. Bukan berarti susah sekarang SEO. Enggak teman-teman. Orang tetap aja loh. Walaupun ngeliat kayak gini, ada aja orang yang ngeliat websitenya karena dia mau lihat yang officialnya gitu kali ya. Medium mantap juga nih. Nah, Instagram mau suka. Nah ini Krauk.com. Nah, pelajari ini Mas. Pelajari itu dalam arti dia kan udah ranking 1. Cara belajar tuh gitu gampang banget ya. Dia ini udah ranking 1, berarti dia ini udah sesuai sama yang Google mau kan. Makanya dia ditempatin di ranking 1. Jadi ibarat ini ada orang yang dapat beasiswa nih di kampus. Lah kan kita tanya dia, "Kok lu bisa sih dapat beasiswa nggak bayar kampus selama sampai lulus gitu?" "Iya, karena aku prestasinya sekian-sekian." "Oh prestasi lu cara belajarnya gimana?" Nah kayak gitu tuh, cara belajar gimana? Gue tiap malam belajar, tiap malam bikin bla bla bla, belajar dari internet, belajar, "Oh ajari aku dong gimana seperti kamu." Nah kayak gitu tuh. Jadi kita ngikutin si anak yang beasiswa itu yang berhasil, mereka cara belajarnya gimana sih? Oh ternyata harus belajar 8 jam sehari. Nah ya ikutin 8 jam sehari. Saya selalu cerita, Mas Wendy itu dia cerita ke saya, itu dia selama 1 tahun dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang, dia selalu mengisi artikel minimal 5 sampai 10 LBO setiap hari selama 1 tahun teman-teman. Jual kolom terpal di Aceh, jual kolom terpal di Bali, gila capek banget gak sih? Tapi itu sekarang hasilnya ratusan juta dan dia udah nggak nulis lagi teman-teman. Nah ini teman-teman pelajari ya, penempatan websitenya. Wah ini mah bayar nih kayaknya nih. Ini sih bayar ya kayaknya, bagus ini. Bayar template ya, bayar apa namanya? Kita lihat yang pakai ini aja deh. Apa namanya? Nah, nih Salim Hood. Kita lihat yang pakai WordPress aja ya, karena kita kan mau mainnya WordPress. Nah, ini sih WordPress nih kelihatan nih. Wah, ini simpel banget nih, malah Blogspot kali ya. Nah, dia aja bisa ranking 1 nih, teman. Nah, kan ini kayaknya Blogspot ya. Nih, pelajari nih Mas Yudi Kiwi ya. Mau jadi distributor frozen food? Nah, itu yang kita pelajari. Nah, coba kita cek di apa namanya? Di sininya nih, di apa namanya? Frozen food. Distributor frozen food. Enak ya bagi yang main frozen food begini. Ini Wendy udah main nams lele yang di frozen apa udah dibikinin LBO-nya ya? Apa dia udah kecapean ya? Karena LBO tuh capek banget loh teman-teman, asli ngetik gini. Nah ini dia. Wah keren nih Mas. Mas siapa tadi? Mas Yudi WP ya. Jadi yang ini nih tadi kan Mas Yudi. Ada yang mau nanya lagi nggak? Saya belum tentu bisa jawab semua ya. Saya bukan Tuhan ya teman-teman. Tapi
Saya kira-kira karena saya punya teman-teman banyak, yang punya pengalaman banyak, saya ceritain pengalaman teman-teman saya juga. Distributor frozen food ini ada volumenya 1.900, cakep nih Mas, ini bikin nih Mas. Distributor frozen food Surabaya, Bandung, Bekasi, Depok, Malang, Jogja, ya udah ini aja dibikin LBO-nya. Kami adalah distributor frozen food apa, tapi ini nggak apa-apa tambahin, bakso di Malang, bakso tapi langsung bakso Kemon di Malang gitu. Kami adalah distributor frozen food, ini di mana gitu ya, oke. Nah terus habis itu pelajari yang ranking-ranking 1 ini kan di bawahnya juga udah dikasih lihat ya, kekecilan ya teman-teman ya. Saya mukanya hilang dulu ya. Horeca Food, Forum Detik. Ini nih. Wah, ini ada yang ranking 1 wordpress.com lagi. Ini Mas Roji nih jangan-jangan. Tuh, teman-teman pelajari. Ini LBO banget nih, distributor frozen food bakso ikan, hubungin itu kan, lihat kan? Nah, teman-teman gimana dia mah main AdSense ya. Nah, teman-teman dia bisa ngalahin ini teman-teman, bisa ngalahin ini nih, bakso ikan ya. Kita bisa ngalahinnya gimana cara ngalahinnya nanti coba ya. Distributor frozen food bakso ikan. Distributor frozen food Surabaya. Oke, ini dulu aja ya. Kita cek Google-nya. Distributor frozen food Surabaya. Itu kan lumayan ya. 390 ya. Bekasi deh, Bekasi. Wih, Bekasi ada yang nyari tuh. Kita tik di Google. Distributor frozen food Bekasi. Nah, teman-teman gini kita lihat ini ya. Wah, ini pencarian cuma 5 nih. Mantap. Mantap sekali. Mantap sekali nih teman-teman ya. Ini pencarinya cuma 5. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Pencarinya cuma 5 lagi. Kita cek di all in title-nya. 2. Oh, yang dilihat bukan pencarian cuma 5 ya. Kita lihat ini, sekitar 281. Apa sih all in title titik 2 ini? Ini nih. Teman-teman bisa lihat all in title titik 2. Ini apa sih? Ini sih rumus ya, rumus untuk tahu berapa banyak sih penjualnya di kata kunci tersebut. Ini ya, teman-teman. Rumus untuk tahu berapa banyak sih penjualnya di kata kunci tersebut gitu ya. Artinya, distributor frozen food Bekasi ada 281 pedagang di sini nih. Minforce ini ya. Mas, berarti gimana Mas? Maksudnya gimana? Ada kira-kira gini, teman-teman datang ke sebuah pasar di mana di situ ada 281 yang nawarin distributor frozen food itu. Ada 281. Kira-kira teman-teman mau ikutan jualan di situ nggak gitu ya? Nah, kalau gitu kita cari yang lain. Mas, kayaknya berat banget sih, Mas. Ya udah kita cari aja Jakarta Utara. Apa ya? Nah, ini cuma 7. Artinya cuma pedagangnya ada 7. Nah, teman-teman udah jualan aja di sini ya. Distributor frozen food di Jakarta. Yang beli siapa? Ada aja nanti misal orang yang di Jakarta Utara, gue cari yang deket aja gitu. Gitu ya, bisa aja. Mas, tapi kan nggak ada pencarinya. Nah, justru kalau teknik saya yang zaman Smart Detox dulu, justru kita yang bikin supaya ada pencarinya gitu ya. Karena gini, LBO itu adalah brutal ya teman-teman ya. LBO itu adalah brutal. Kalau saya senangnya gini. Kalau saya senang gini. Makanya saya senang pakai keywordtool.io itu kenapa? Keywordtool.io. Saya senang pakai keywordtool.io kalau teman-teman lihat di sini. Mana ya tadi ya? Karena keywordtool.io itu tidak ada nih. Kalau ketik distributor frozen food. Keywordtool.io itu ditutupin ini search volumenya. Jadi saya senang ini, saya nggak akan melirik-lirik, yang saya lakukan apa, buat aja semuanya ini gitu. Karena LBO itu rumus berhasilnya adalah brutal teman-teman. Jadi kita jangan, wah gue harus berhasil nih di kata kunci distributor frozen food Solo. Itu bagus sih, tapi itu menurut saya ya, itu buang waktu sih. Mendingan kita bikin dulu yang banyak, terus habis itu yang banyak udah selesai, baru kita apa
gelombang keduanya ibaratnya, gelombang kedua kita balik, mana kira-kira yang gua sanggup bisa di ranking 1 dulu ya gitu. Nah, mulai ngecek all in title-nya satu-satu. Oke, jadi saya urutan aja ya. Yang pertama itu buat aja dulu semua kota. Udah, habis itu balik balik lagi. Habis itu setelah semua kota dibuat, yang nomor 2 adalah ini teman-teman, apa namanya, cek all in title. Tapi setelah semua dibuat ya, ini penting, kenapa? Karena waktu kita buat, kadang-kadang ada kota yang kita nggak sangka-sangka, "Lah ini kok ranking 1 sendiri ya? Dari mana ceritanya bisa ranking 1?" Gitu teman-teman ya. Nah baru setelah itu kita lihat check in all in title-nya gitu. Mana yang paling rendah, paling rendah itu dalam arti yang tadi all in title-nya cuma 2, 3, ini yang diprioritasin diprioritasin. Prioritasin tuh gimana sih, kalau saya zaman dulu tuh, saya backlink-in, terus artikel saya bikin panjang, gambarnya lebih tambahin lagi gitu ya. Jadi, tambah artikel, tambah gambar. Jadi gini, saya tuh dulu beli di penulispro.net Bapak Ibu, pro.net. Ya, jadi saya beli di penulispro.net. Jadi yang penting itu adalah saya buat dulu artikelnya, jual. Zaman dulu ya, jual Smart Detox di Bali, jual Smart Detox di Aceh itu. Wah, itu ranking 1 saya semua dulu. Sekarang udah reseller saya yang ranking 1, alhamdulillah. SEO itu jeleknya gitu ya, kalau ada kompetitor masuk dan dia bisa ranking 1, wah. Nah, that's why kenapa saya selalu merekomendasikan ke teman-teman, "Bro, lu kalau udah ranking 1 mendingan buka reseller, daripada nanti ada orang mau buka reseller ternyata lu nggak kasih, dia bisa bikin sendiri, terus di SEO-nya lebih rajin, malah kita jadi ilang gitu ya di ranking 1 itu," gitu ya. Nah, kalau kita buka reseller, paling nggak kalau kita digantikan oleh dia, uangnya masih masuk kantong kita, ya nggak sih? Makanya dari dulu di Smart Detox itu saya bener-bener, "Ini gua ajarin deh, gua ajarin, sini nih gua ajarin SEO-nya, gua ajarin, gigi gua bisa ranking 1 loh, cepetan cepetan gua ajarin," gitu. Langsung berlomba-lomba pada ranking 1 ya, tapi uangnya tetap masuk kantong gitu. Nah, tambah artikel, tambah gambar di penulispro.net, beli aja ya, nggak usah pusing-pusing ya. Baru tadi yang nomor 3 itu backlink ya. Wah, tapi ini udah terakhir lah backlink ini. Backlink ini apa sih? Buat web gadungan lah ibaratnya, yang nge-link ke web utama. Yang web gadungan deh, Kak, jelek amat namanya. Ini namanya istilahnya web 2.0 sih zaman dulu ya, sekarang apa sudah berganti namanya. Web 2.0 itu kayak apa sih, kayak kalau sekarang tuh yang happening tuh Medium ya, Blogspot, WordPress. Tapi waktu kita bikin artikel di sini, itu kita kasih link ke web utama kita dengan kata kunci itu tuh, kata kuncinya misalnya jual kolam terpal di Aceh, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kasih beberapa contoh lagi yang happening ya. Mas Agustri nih juga cukup happening. Thank you Mas, sudah berbagi juga. Jasa konveksi Jababeka. Nah, ini ranking 1 nih teman-teman. Ini omsetnya bisa, pokoknya dia dikontrak lah ya teman-teman. Dia dikontrak itu berapa miliar gitu, dan untuk bikin seragam atau apa saya lupa, dikontrak. Pokoknya setiap 3 bulan apa setiap 6 bulan saya lupa, dia suruh bikin baju seragamnya dan dibayar tuh kontraknya berapa M, tapi dibayarnya per 2 bulan atau 3 bulan ya, bikinin lagi bikinin lagi bikin lagi, gila ya. Ini gara-gara SEO ranking 1 nih teman-teman, jasa konveksi. Nah, teman-teman bisa masuk ke Ubersuggest ini, kalau teman-teman di konveksi ya, kita ketik nih. Nah, teman-teman bisa mainkan ini nih, jasa konveksi di Jakarta, Surabaya, Bandung, tahu kan? Rata-rata begini nih teman-teman, Tangerang cuma 30-30 ya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Terus habis itu pelajari yang ranking satunya nih. Contoh jasa konveksi di Jakarta Selatan, kita open. Lah, wih mantep nih. Malah mati dia ya. Saya ini sih sebenarnya udah apa ya, nggak pernah lah, nggak ada yang nyari ya. Jasa
Jasa pembuatan aduh suruh upgrade. Ini ya, aduh kok saya nggak terlalu ini ya, kalau kata-kata kunci yang aneh-aneh, dia nggak kena ya, bagusan keywordtool.io sebenarnya, lebih panjang ya, suruh upgrade lagi. Ini juga suruh upgrade sih, cuma dia tuh bisa lebih panjang tuh, lebih banyak ya. Jasa konveksi gamis, jasa konveksi udahlah teman-teman, balik ke sini ajalah, ke keywordtool.io ya. Jasa konveksi kaos distro, jasa konveksi kaos murah. Nah ini teman-teman nanti yang dibuat tuh ini, harga. Oh ya kalau itu biasanya jasa, harga, terus apa ya. Nah ini kuasai nih semuanya nih teman-teman ya. Gitu, itu untuk LBO-nya. Oke, ada yang mau tanya nggak sampai sini ya? Misal kita membuat artikel jual celana jeans Jakarta. Oh iya, iya. Benar, ini bagus nih pertanyaan Mas Zulkifli. Jadi ini ya Mas, pokoknya kita ngarang Mas, jual celana jeans di Jakarta. Jadi bener-bener harus beda ya. Gambar itu gampang, gambar itu kan misalnya fotonya sekarang dari atas, ya nanti dari pantatnya gitu yang untuk artikel yang berikutnya, dari samping, terus background-nya tadi jemuran, terus background-nya ini kasarnya gitu ya, terus nanti background-nya belakangnya kursi gitu, terus background-nya dipakai orang, itu kalau gambar pokoknya harus bener-bener berbeda satu sama lain. Nah contohnya kayak gini, jual celana jeans di Jakarta, jual celana jeans di Surabaya. Jadi, ini ya, contoh aja. Jadi waktu kita bikin judulnya, bagi Anda yang mencari jeans, kami adalah penjual celana jeans Jakarta. Gini ya. Surabaya tuh. Kamu suka pakai jeans? Yuk bisa order ke tukang jahit saya jual celana jeans di Surabaya. Nah ini emang butuh, makanya banyak orang beli artikel karena kepalanya udah copot ya, gua ngarang apa lagi ya. Bahkan dulu zaman Smart Detox kamu yang lagi tidur-tiduran di rumah, sudah saatnya kamu, diet, yuk beli ke penjual Smart Detox di Aceh. Kamu yang lagi ngemil di sana, misalnya kayak gitu tuh. Jadi yang penting artikelnya beda, malah sebenarnya agak-agak unik ya, unik dan orang kalau baca kan, tahu aja gua lagi nonton gitu misalnya. Pokoknya bedain ya Mas, sebisa mungkin bedain. Jadi Google hanya mau yang, apa namanya, yang asli. Oh iya ya, saya sebelum takut saya lupa, ini saya ini dulu ya. Nah ini nih, ini teman-teman kalau mau capture, capture aja ya. Ini saya udah belajar bagaimana cara mengalahkan kompetitor di ranking 1. Mas ini apakah pasti berhasil? Berhasil kalau misalnya lawannya itu bukan Mike Tyson ya gitu ya. Misalnya teman-teman ngetik kata asuransi gitu ya, asuransi itu kan pasti yang nomor 1 tuh pasti perusahaan besar yang udah bayar jasa SEO yang cukup mahal gitu. Kenapa sih mereka bayar jasa SEO? Mereka itu karena punya backlink-nya banyak gitu aja, punya namanya private blog network-nya banyak banget yang udah pada authority semua, sehingga mereka itu yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan besar ke SEO-nya itu ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau jasa SEO, teman-teman harus punya banyak website, yang website-website besar itu bisa nge-link-kan ke website klien kita. Nah kalau dia udah nggak bayar lagi, dicopot itu link-link-nya gitu. Nah teman-teman harus ngerawat. Zaman dulu, saya membuat itu ya teman, kita buka ya. Nih, itu sama Kang Edi ya. Itu udah ternyata nggak sanggup juga kita ngurusin, makanya orang-orang yang SEO tuh canggih banget lah. Teman-teman bisa lihat nggak tuh ya? Kelihatan nggak ya? Kecil banget ya. Ini dulu saya membuat PBN 1, PBN 10, 11, 12, 16, 17, 20 sampai 20-an ya, 25. Ini apa sih LBO ini? Tuh si class IP-nya udah dibeda-bedain ya.
Jadi kalau misalnya kita oke oke oke, supaya teman-teman nggak bingung, nah ini dulu ya, gambar ini dulu ya. Bagi yang bingung nggak apa-apalah, nanti saya juga nggak langsung ngerti kok. Tapi intinya backlink tuh gini, kita punya website, gimana caranya website itu ranking 1. Nah, Google itu akan memprioritaskan website yang pasti kontennya bagus dulu ya, dan bermanfaat buat orang lain. Kemudian website ini direkomendasi nggak sama website-website lain gitu. Nah, kadang-kadang website kita kalau bagus tuh kadang-kadang di-share sama orang lain di Facebook, itu termasuk backlink juga ya, di Instagram. Terus ada orang yang ngetik ngetik di webnya dia, terus nge-link-in ke website kita, "Eh, bagus nih, kalau mau cobain itu, ini pendidikannya bagus nih." Langsung dia nge-link-in ke website kita. Itu namanya backlink. Nah, ini bisa orang tuh dari Blogspot, WordPress. Nah, masalahnya orang itu kadang-kadang nggak mau nge-link-in ke website kita, ya buat apa dia nge-link, gue nggak ada untungnya gitu. That's why ini adalah sandiwara cinta, cie, ini adalah sandiwara nih teman-teman. Sandiwara tuh apa? Ya kita bikin sendiri, Blogspot-nya kita bikin sendiri, WordPress-nya kita bikin. Jadi kita ibaratnya kita muji-muji diri kita sendirilah gitu. Kita ini kayak kita bikin bohong-bohongan gitu ya. Tapi bohong-bohongannya nggak main-main ya. Bohong-bohongannya kita beli hosting juga loh, di hosting yang berbeda loh. Ini beli di Dewa Web, yang ini beli di Niaga Hoster, ini beli di, jadi kan itu namanya C-class IP. Jadi kalau ini nge-link ke sini, ini nggak boleh, misalnya yang ini kita taruh di Dewa Web, blok 1, ini blok 2-nya di Dewa Web juga, ini nge-linknya sama. Itu ibarat satu rumah. Kayak saya nih, terus anak saya, istri saya bilang, suami gua ganteng nih, papaku cakep gitu. Ya iya, yang ngomong kan istri kita sama anak kita. Nah, coba yang ngomong tetangga, bener-bener cakep nggak kita dibilangnya. Nah, tetangga itu adalah rumahnya beda gitu, C-class IP-nya beda gitu ya teman-teman ya. Bingung nggak? Nggak apa-apa ya, nanti kan diulang-ulang terus. Nah, ini tier 2 apa? Tier 2 itu biasanya saya gunakan tools namanya GSA. Ini yang dia ini teman-teman, men-support ini. Jadi ini yang ini bener-bener asli ya, ketik sendiri, gambar asli juga tapi nge-link ke sini, kita pakai WordPress. Nah, ini supaya ngangkat, kita tembak pakai namanya tools GSA. Dia akan otomatis tuh dia ini jadi dibikinin backlink-backlink lagi gitu, pakai tools. Tapi ini tools ini nggak boleh dipakai ke sini, hancur nanti ini ya. Saya dulu waktu zamannya Ana Haira pernah main ini ya, GSA saya naikin, dapat 3 juta setiap bulan AdSense loh Bapak Ibu. Lama-lama hancur karena backlink ini ada namanya algoritmanya Google gitu ya. Apa mau belajar algoritma Google sekalian ya? Nggak apa-apa ya, kilat aja ya. Nih algoritma Google tuh kayak gini. Jadi teman-teman nih harus tahu juga. Yang pertama Google Panda. Jadi pokoknya Google nggak mau kita artikelnya copy paste, udah itu aja. Jadi algoritma tuh Google itu kayak ada polisi-polisi gitu ya. Google itu kan search engine nomor 1 di dunia ya. Dia nggak mau ada orang bisa ranking 1 dengan artikelnya asal-asalan gitu. Misalnya kita ngetik Nikita Mirzani, tapi yang di dalamnya tuh Presiden Jokowi. Menurut saya Presiden Jokowi bla 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 bla, nggak mau gitu. Maunya orang ngetik Nikita Mirzani, yang keluar Nikita Mirzani gitu. Dan ceritanya juga Nikita Mirzani beneran. Jadi jangan Nikita Mirzani, enggak ya Nikita Mirzani. Sebenarnya saya mau bahas Agnes Monica gitu. Jadi Google maunya sesuai ya pokoknya gitu ya. Jangan copy paste. Makanya orang-orang yang main copy paste, zaman dulu mah kita kaya raya ya, main AdSense itu copy paste dari artikel orang, udah capek-capek ngetik, di copy paste, terus kita yang ranking 1 lagi, karena kita backlink, sedih banget gak sih? Nah, Google marah, makanya ada Panda nih, tendang-tendangin tuh yang copy paste langsung. Jadi jangan berharap bisa ranking 1 dari copy paste. Kalau Anda beruntung masuk ranking 1, tinggal tunggu waktu aja Anda akan jatuh gitu ya. Karena Google tuh sadis ya. Google Penguin tuh backlink asal-asalan. Nah, ini yang kenapa kita nggak boleh pakai tools untuk tembak ke website kita langsung, karena Google itu nggak boleh asal-asalan backlinknya, gitu ya, nggak suka dia, gitu ya. Pokoknya gitu, jangan pakai tools intinya gitu. Kalau mau ya pakai tadi medium.com, blogspot, kita tulis sendiri, kita kayak nulis artikel beneran loh gitu ya, gambar juga asli juga ya. Mas, kayak saya pakai tools masih bisa? Saya nggak tahu ya teman-teman. Jadi SEO itu adalah, saya selalu bilang gini, SEO itu adalah misteri. Kalau ada orang berhasil masih copy paste misalnya ranking 1, terus pakai tools yang biar backlink terus ranking 1, saya nggak tahu ya, pengalaman saya kena ban. AdSense saya kena ban, YouTube saya Google saya habis semua, ranking 1 hilang semua karena pakai tools itu. Gitu ya, mungkin ada teman-teman yang lebih jago dari saya nggak tahu ya, karena ini kan saya cerita pengalaman saya, ini kan webinarnya saya, suka-suka saya dong. Ya ini kan ceritanya maksudnya berdasarkan pengalaman saya ya, teman-teman ikutin boleh, nggak juga nggak masalah gitu ya. Paling bagus itu belajar dari pengalaman ya teman-teman.
Saya tadi nonton ini sekilas info ya. Ini cerita bagus juga nih. Ini dibahas nih. Temen udah nonton nih Boy William ke rumah Manoj. Gila, Gabi. Gila ini keren banget ya rumahnya ya. Ini orang kaya raya banget ya. Boy William. Udah 1,3 juta aja yang nonton ya. Ini Peng Chun nih yang tadi saya bilang. Peng Chun ya. Teman-teman nanti saya sebelum berakhir saya akan cerita tentang Peng Chun sedikit. Ini rumahnya ada gymnya teman-teman ya. Aduh, gila ya. Keren sih, keren banget sih. Terinspirasi juga sih. Gini ya. Ini di rumahnya dia loh, bukan di hotel ya teman-teman. Oke, ada salonnya juga. Nah, ini rumah di dalamnya dia kayak begini. Berapa? Dia orang India ya. Nah, ada yang nah ini nih, yang paling saya suka tuh di sini nih. Waktu ngobrolnya ini ya. Ini teman-teman bisa nanti tonton sendirilah. Boy William sama Ram Punjabi. Manoj Punjabi. Dia bilang gini teman-teman. Gimana sih cara sukses? Sukses harus gagal dulu. Gak mungkin orang langsung sukses. Gila, itu yang, wih, gue jadi berapi-api. Gue sering gagal nih. Tapi bener ya teman-teman nih. Tapi bener ya, nggak tahu kalau misalnya teman-teman langsung berhasil, saya hebat lah, salut lah. Tapi bener loh teman-teman. Nggak mungkin orang kalau kata Manoj Punjabi, nggak mungkin orang sukses nggak pernah gagal. Kamu harus gagal dulu. Kalau belum pernah gagal ya cepetan mulai bisnis, cepetan bisnis online. Kalau misalnya di cepetan bisnis online supaya apa? Supaya gagal. Gila ya. Ada orang pengen masuk bisnis online supaya berhasil. Ini kalau di espresso cepetan dimulai supaya gagal dulu gitu. Biar apa? Supaya nanti habis itu berhasilnya gitu ya. Jadi gagalnya itu harus kita datengin dulu, teman-teman. Mbak Mona Lisa tuh kebayang nggak? Mbak Mona Lisa sekarang ratusan juta. Selama setahun gila, berapa banyak dia yang gagal di bisnis online tuh. Jualan ini gagal, jualan ini gagal, jualan ini gagal. Akhirnya ketemu jualan bibit gitu. Hampir semua member SBSM yang berhasil, itu rata-rata di awal pasti gagal semua gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini Hummingbird ini, apa sih namanya nih? Konten yang bisa dibaca manusia, bukan translate. Ya, jadi jangan translate. Jadi makanya kenapa kita harus nulis. Terus jangan nulis yang begini nih. Bahasa-bahasa alay itu Google nggak suka ya. Bener niche gitu, pakai NICH niche gitu. NI I-nya angka 1 gitu. Itu jangan ya. Ini pigeon ini apa ya? Oh, ini tentang perbaikan LBO. Ini ada update nih untuk LBO. Para pemain LBO, konten harus benar-benar berkualitas, nggak sekedar LBO. Lengkap artikel hasil gambar hasil. Ini sebenarnya kita udah dari awal kalau di SB1M ya, kalau dari awal kita udah ingetin. Lumayan juga ya, ada 100 orang yang datang ya. Pada nggak kerja ya. Jadi teman-teman bikin LBO, bikinlah artikel yang bener ya, dari hati juga ya. Jangan jual kolam terpal di Aceh. Belilah sama saya, hubungi saya. Jangan gitu, harus dari hati. Konten itu harus benar-benar menulis, ada edukasinya juga, ada ceritanya juga gitu ya. Karena itu berhubungan dengan bounce rate nanti. Bounce rate saya bahas juga. Terus ini 2015 ini apa? Gedon, algoritma. Ini bukan algoritma ya, algoritma ya. Menghukum website yang tidak responsif. Ini sih zaman dulu 2015 ya. Karena zaman dulu website tuh banyak yang template-templatenya tuh belum, kalau dibuka tuh nggak mobile zaman dulu. Kalau sekarang mah udah mobile semua. Ini udah nggak ada makanya. Karena udah otomatis kalau kita bikin website dimanapun temsnya pasti udah mobile gitu ya. Ini ada algoritma POSUM nih apa ya? Dia Google Business. Teman-teman harus daftar Google Business supaya ada Google Business-nya itu ya. Jadi semua websitenya bisnis kita daftar Google Business. Kalau algoritmanya 2019 dia lebih menyoroti tentang kesehatan. Ya, jadi kalau ada artikel kesehatan harus ada rujukan ke pakar, ke web ahli. Jadi kita nggak bisa tuh ngarang. Ini adalah vaksin COVID. Ternyata apa namanya? Tolak angin bisa menyembuhkan vaksin COVID-19 gitu ya. Itu teman-teman nggak bisa tuh bikin artikel kayak begitu tuh. Harus ada rujukan ya. Oke, ini ngomong-ngomong tentang bounce rate nih teman-teman. Bounce rate itu apa sih? Intinya adalah content is king. Jadi kalau konten kita bagus, pembaca baca terus dan dia ngikutin.
Apa sih membuat pembaca itu rajin ngikutin sampai bawah? Itu ya teman-teman, dia rajin ngikutin ke bawah karena artikelnya itu bener-bener lengkap. Misalnya kalau kayak konveksinya Mas Agustri itu bener-bener, ini ukurannya 38 kali 35 gitu, bener-bener detail banget. Ini, klien-klien kita yang udah pakai. Oh ya ini ada ini jangan sampai salah pilih konveksi yang ini, bla bla bla. Wah pokoknya membuat orang tuh baca, "Oh gila lengkap banget ya." Nah itu yang membuat orang tuh bertahan, jadi content is king. Bounce rate itu hitungan gini, bounce rate tinggi itu sama dengan buruk ya teman-teman. Bounce rate itu di atas 70%. Ini bisa dicek di analitik ya teman-teman, di analitik. Jadi teman-teman harus install Google Analytics. Iya Mas, di-save. Ya nanti kan ini kan replaynya bisa ditonton ya, linknya bisa ditonton lagi. Nah jadi ini bounce rate ini penting, di atas 70% tuh buruk. Apa sih membuat bounce rate tinggi tuh gini, ada web kita udah ranking 1, begitu dibuka, loading-nya tuh 100 jam gitu, lama banget bukanya, ya Allah. Apa sih membuat web kita lama dibuka? Karena gambarnya terlalu banyak, terus hosting-nya juga jelek gitu ya. That's why teman-teman perlu belajar banget bagaimana membuat loading itu cepat. Bagaimana membuat loading itu cepat itu udah banyak caranya, pakai WP Rocket, pakai Lightspeed, terus gambarnya itu harus di TinyPNG. Jadi ini nih, sekalian saya ceritain sini ya. Teman-teman ini ada namanya ini saya belajar dari Mas Hari Dewa Web ya, tinypng.com ya. Jadi setiap gambar itu sebisa mungkin tuh dikecilin di tinypng.com. Nah ini tuh jadi gambar tuh dikecilin di sini baru diposting, supaya gambarnya nggak terlalu berat, tapi dia itu kalau nggak salah, tidak ngurangin pixel ya, gue lupa ya, tidak ngurangin pixel, dia hanya ngurangin apa gitu ya, gue lupa ya. Pokoknya jadinya web kita jadi nggak berat aja, kalau misalnya kita berat di gambar ya teman-teman. Oke, kayak gitu ya, terus apalagi ya? Oke, kita lanjut ya, bounce rate 70%. Nah, terus yang kedua ya, nggak menarik gitu, bisa jual jasa konveksi di Jababeka gitu, "Jasa konveksi, hubungi saya, langsung nomor WA." Apaan sih ini, langsung di-close sama dia gitu. Kalau bisa kan yang panjang, supaya apa, dia bertahan. Bagaimana orang bertahan baca, dan bagaimana orang bertahan klik sana, klik sini. Makanya Tribun News dan lain-lain tuh kalau teman-teman lihat ya, kumparan.com, Tribun News, dia kan mainkan ini ya, udah main clickbait, dia mainkan orang bertahan di sini. Kumparan ya, teman-teman bisa ikutin juga sih. Nah, misalnya contoh nih, apa ya, Hana Hanifah deh. Hana Hanifah nginep bareng, masa sih? Sampai larut malam. Ini yang lagi happening ya teman-teman. Nah, biasanya itu, jangan-jangan teman-teman langsung save nih. Ah, kok nggak ada ya? Apa di HP ya? Biasanya tuh nanti di sini tuh ke halaman berikutnya tuh ada sambungannya di sini nih. Ada 2, 3, 4, 5. Pernah pernah nggak teman-teman kalau buka di ini ya, di handphone ya, itu namanya bounce rate ya, supaya orang bertahan terus di sini gitu. Kok kalau di web nggak ada ya? Wah ini mah kok lari ke web orang lain ya? Nah, terus ada tombol share ini juga penting nih teman-teman. Ini CSSC nih, harus pasang juga ya. Supaya orang kalau misalnya, gue pengen share ah gitu langsung ya. Oke, nah ini sekalian belajar ya teman-teman. Di sini tuh si Tribun News itu jualan apa sih? Dia jualan AdSense juga loh nih, tuh lihat ya. Terus dia ini jualan itu namanya apa namanya? Media buying ya. Dia pasang di sini, orang pasang iklan. Jadi dia rata-rata jualan iklan. Nah, ini AdSense nih. Ini AdSense ya. Kalau ada tulisan gini Google AdSense, ternyata dia main AdSense. Ini jadi kalau saya klik, nah Tribun tuh dapat duit gitu. Nah, itu dia teman-teman nanti kalau mau buat website, apakah itu untuk AdSense, apakah untuk apa gitu ya. Terserah. Kalau saya sih contoh website saya, ya saya jualan produk saya sendiri ya. Nah, ini kan website saya Business Fun. Saya jualan di sini nih, jualan Bloop nih kalau orang kalau mau beli online di sini. Terus ini ada SB1M-nya, terus ada jualan aplikasi sinerginya nih. Kalau misalnya mau bangun reseller lewat aplikasi, terus saya jualan kemitraan Tahugo. Ini contoh yang salah ya, karena banyak banget ininya ya.
Banyak banget banner-nya ya. Sebenarnya nggak boleh terlalu banyak sih, karena ini buat contoh teman-teman SB1M sih, jadinya pasang banner-nya di sini aja daripada saya buka satu-satu ya. Terus kalau mau buat web yang paling sederhana, kalau pemula banget, aku mulai dari mana sih, Mas? Ya mulai aja dari cerita diri sendiri. Nah, ini kayak saya nih, cerita aja, saya habis beli kamera apa gitu, terus saya ceritain, gitu ya. Nanti sesuai pakai kata kunci juga, teman-teman, gitu ya. Terus apalagi, ada yang mau nanya nggak sampai sini ya, teman-teman ya? Oke, ini nih, bahas kayak ini, coba ya. Ini nanti kelihatan nih, bounce rate itu kelihatan di sini tuh 39%. Nah, ini bagus, ya. Pokoknya harus di bawah 70% yang bagus. Oke, gitu ya. Nah, Mas, bagaimana cara memperbaiki bounce rate? Ya udah, jangan sering ngecek web kita ya. Kadang-kadang itu teman-teman kan ngecek web kita, buka langsung close. Oh, belum ranking 1, buka langsung close. Jangan, itu nanti itu bounce rate-nya kita dihitung loh. Perbaiki loading, perbaiki konten, terus gambarnya jangan terlalu berat gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau SEO saya untuk Tahugo, kenapa sampai sekarang banyak banget orang masih bertanya setiap hari, teman-teman. Ya sederhana, sama, buka Google aja ya. Kita ngincer semua kota, teman-teman. Eh, kemitraan. Kayak gini nih, kemitraan Tahugo di Malang. Kemitraan coba sebutkan. Bontang ada nggak ya? Tuh kan, saya ranking 1 lagi. Kemitraan Tahugo di Surabaya. Tuh, tahugo.co.id sama tahugo.id. Ini ada yang kemitraan siapa yang bikin nih? Siapa ini ya? Oh, Mas Anton. Anak SB1M juga ya. Tuh, bikin Medium juga. Oh, ini siapa ya? Banyak ya. Nih, Berto Saksono Jati. Nah, apakah saya sudah buka di Surabaya? Belum. Saya bahkan udah bikin di mana-mana ya. Yang bikin bukan saya sih, Mas Agus ya. Terus di mana lagi ya, Gus ya? Bekasi ada nggak? Oh, Bekasi pasti buka. Di mana ya? Kalimantan gitu ada nggak? Hmm, oke oke. Kalimantan belum ada ya. Kediri ya kalau nggak salah yang ada ya. Nah, franchise tahu gue di Kediri. Teman-teman bayangin nggak? Di Kediri saya belum buka, teman-teman. Saya baru buka tuh Bandung. Bandung aja belum buka ya. Bogor, Bandung itu baru nanti bulan depan. Jogja, Surabaya tuh 2 bulan lagi gitu ya. Itu kita belum buka, teman-teman. Tapi saya sudah branding dari sekarang gitu. Sehingga yang nanya itu, jadi gini, yang nanya itu, "Mas, di Medan udah di mana aja?" "Oh, Medan belum buka." "Aku booking dong." Booking, dibayar gitu ya. Oke, nanti kalau udah booking ada 10 orang, baru kita berangkat ya ke sana. Jadi enak ya, ini kayak semacam PO ya, udah terima duit duluan, udah gitu, duitnya jangan dipakai ya, karena kan bisa jadi nggak kekumpul nih 10 dibalikin duitnya. Tapi rata-rata mereka tuh semangat banget, karena kan kalau brand kita cukup bagus, titik itu jadi rebutan loh, teman-teman. "Ah, gue booking sekarang aja deh, yang penting gue dapet titiknya dulu," gitu. Kalau nggak dapet titik gue nanti nggak bisa beli tahu gue lagi gitu, yang penting gue booking dulu, "Nggak apa-apa deh Mas, booking dulu deh, mau bukanya entar kapan, yang penting saya booking dulu deh," gitu. Tapi yang paling nggak titik ini punya saya ya, gitu. Nah, ini ya bener-bener gambar asli loh, teman-teman. Yang saya lakukan bener gambar asli. Oh, tuh ya gambar asli, tuh ada saya. Jadi saya minta admin saya, Mas Agus itu, Mas Arul, ini termasuk dia, "Pokoknya kamu tolong teleponin Mitra, minta fotonya dia ya, fotonya gerobaknya dia," gitu ya. Ya udah gitu. Jadi kalau foto kan foto saya sendiri kan cuma dikit ya, tapi kalau minta dari Mitra langsung kan fotonya bener-bener asli gitu. Nah itu, jadi kuat ya teman-teman kayak gitu ya. Oke, sampai sini kita jawab pertanyaan dulu ya teman-teman ya. Apa ada yang lupa saya bahas ya? Oh, SEO Yowas ya, SEO Yowas. Ini pakai SEO Yowas, tapi saya sih udah
Coba saya mau nanya lagi nggak? Kita kayaknya udah mau selesai ya. Jam 3 kita selesai ya teman-teman. Login. Mas, apa perlu pakai SEO? Perlu sih, perlu banget untuk buat meta title-nya ya teman-teman, meta title-nya ya. Saya kasih contoh aja deh. Sekalian nih saya bikin artikel ya. Oke, di sini ada SEO Yoasnya nggak? Oke. Plugin. Oh, ini kayak gini-gini kalau ada update harus di-update ya teman-teman ya. Jetpack itu matiin aja. Wah, gila gue banyak yang belum di-update nih, bahaya. Oh iya, SEO Yoas sudah. Oke, sip. Oke, jadi gini, kita mau post nih contoh ya. Kita bikin yang mana belum ada ya? Bontang ya. Bangka Belitung udah ada belum ya? Belitung. Oh, ini belum ada ya. Oke, itu SEO-nya di situ ya. Nah, kita bikin nih kemitraan. Bu. Sekarang kita praktek ya. Jika Anda sedang mencari peluang usaha, coba kemitraan Tahu Go di Belitung. Kontak us. Ini contoh yang salah ya. Karena kalau teman-teman ngikutin saya ngetik, lamaan ya, nggak kelar-kelar gitu ya. Ini contoh sekalian backlink gitu. Oke, sip. Nah, ini harus gambarnya asli. Oke, gimana cara gambar asli? Sebenarnya ya capture aja deh. Ini kan karena saya nggak nyiapin ya. Sambil tanya ya teman-teman, sambil tanya boleh. Coba. Nah, saya ambil dari file presentasi saya aja deh. Nah, ini ya. Mas, kalau mau bener-bener fotonya habis, bisa ambil gini. Kita buka laptop, terus kita foto laptopnya. Tapi gambarnya kita ini. Jadi kan kelihatannya tuh beda ya. Yang kita foto kan laptop kita gitu. Jadi bukan gambar ini. Oke. Gambar upload desktop ini harusnya di PNG tiny PNG dulu ya. Oke, kayak gini. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah hafal banget ininya SEO, template-nya SEO, sebenarnya kita nggak perlu SEO Yoast sih. Karena kita udah tahu nih, paragraf 1 harus ada kata kunci dan lain-lain ya. Ini harus dimasukin ya teman-teman ya. Nah, ini nih, ya. Kemitraan Tahu Go di Bangka Belitung. Ini harus ditulis nih. Di alt title-nya di gambar ini ya. Oke. Terus di bawahnya. Oke. Nah, ini kalau saya SEO-nya tuh hanya untuk di snippet-nya ini yang snippet. SEO analysis-nya. Jadi teman-teman nanti fokusnya apa nih, tulis nih ya. Kemitraan Tahu Go di Bangka Belitung. Ini kata kunci yang kita incar apa sih gitu ya. SEO-nya masih merah. Ini jadi kayak petunjuk aja ya. Oke, readability-nya, sosialnya. Nah, ini harus masukin Facebook-nya. Saya nggak terlalu jago ya untuk kayak gini. Cuma yang paling penting tuh snippet-nya di sini. Snippet. Ngomongnya snippet ya. Meta title. Nah, ini harus kita edit ya di sini ya. Ini akan muncul di Google. Oke, slug-nya apa? Ya, slug-nya kita mau ini dong. Kemitraan Tahu Go di Bangka Belitung. Nah, jadi kelihatan slug-nya ini. Terus ini kata kuncinya kan ini.
Nah, ini di ininya, apa, deskripsinya kita harus tulis juga. Anda mencari peluang usaha tahu krip. Logo krip. Nah, ini jadi kayak gini, tuh. Nanti akan muncul di Google-nya harus ada kata kunci di sini ada kata kunci juga. Oke, terus ya udah ini internal linking, backlinks, ini kan karena saya nggak ini ya, ada problem 3 yang harus diselesaikan. Internal linking itu apa sih? Menuju ke website utama kita gitu ya. Nah, ini contoh nih internal linking, boleh deh sedikit ya. Ini biasanya ke halaman home sih, atau ke halaman apa gitu. Ini namanya internal linking. Internal linking itu apa sih? Link yang menuju ke halaman website kita sendiri. Aduh, kepencet lagi. Oh, belum di-save ya. Publish dulu ya. Oke. Loh, nggak keluar ya? Nah, pokoknya ini teman-teman nanti selesaiin lah ini ya. Tagline itu tagline harus 25 word, jadi kata minimum 300 kata tuh, kalau misalnya nggak 300 kata dia dimarahin tuh teman-teman ya. Oke, intinya kayak gitu. Mas, perlu nggak sih saya ngikutin gini? Kalau udah hafal sih ya hafalin aja tadi sih sebenarnya yang ada di capture tadi saya itu ya. Oke, udah gini tinggal publish ya teman-teman ya, publish. Aduh, internet saya lambat sih ya, pantesan ya. Begitu ya. Oke, sudah selesai, kita akan jawab-jawab pertanyaan terakhir ya, 5 menit terakhir. Terima kasih ya yang sudah hadir. Artikel di Spintek kalau saya enggak, Mas. Saya semuanya serba asli. Kecuali untuk backlink ya, biasanya untuk backlink. Mas, betul untuk SEO usaha grosir snack kilauan. Oh ya itu aja Mas, LBO aja sih. LBO aja kayak tadi ya, kayak jasa frozen ya. Usaha grosir snack kilauan. Mas tinggal bikin artikelnya reseller Mas, reseller apa tuh? Grosir snack kilauan di Surabaya. Menurut saya sih gini sih Mas. Mas jualnya tuh kalau grosiran fokus jualan ke reseller atau pembeli ya, B2B ya. Tuh distributor snack Surabaya, agen snack. Oh ya, jadi distributor, agen, reseller, harga. Nah, itu kita mainkan semua tuh, Mas. YouTube-nya kita mainkan juga. Gitu ya. Jadi LBO-nya, SEO-nya tuh untuk ranking satunya itu. Jadi lebih fokus ke judulnya ke mencari reseller, mencari distributor. Kita sebagai mencari distributor, kita mencari agen gitu ya. Mas, saya newbie tolong riset dong kalau mau jualan polisi tidur. Hah? Polisi tidur. Wah, saya baru tahu ini berarti saya baru ketemu nih. Kalau jual kuburan ada ya teman SB1M ya. Jual polisi tidur ya. Ketik aja coba di Google ya. Oh, polisi tidur ini. Ya 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 ya. Oke oke oke. Saya pikir yang nggak di semen-semen ya. Ya udah Mbak, ikutin ini aja ya, Mas MZeta Brother. Cara paling gampang untuk kita SEO adalah ketik kata kuncinya dengan depannya jual. Terus kita pelajari, ini namanya memodel ya. Kita mempelajari siapa yang ranking 1, kita pelajari. Ini ads ya. Ads itu diiklankan AdWords. Oke, berarti Mas harus gambarnya harus asli. Masukin Tokopedia, masukin semuanya. Wah, gila nih nggak ada webnya ya. Nah, ini webnya nih. Ini webnya kita pelajari. Dia nulis artikelnya apa aja dan biasanya di situ di dalam artikel itu dia ada bikin artikel lain yang kita bisa memodel tuh teman-teman. Nih. Wih, cakep nih, niat banget ya. Nah, teman-teman bisa pelajari ya, dia tuh bisa dia jualan apa lagi nih selain polisi tidur. Oh, ini kan teman-teman bisa ikutan jualan juga nih. Ini apa nih? Speed Hum. Oh ya, ini bagus ya, cakep ya dia. Dia ini sebenarnya website, dia tempelin di sini untuk orang cari di Tokopedia. Ini gua rasa nih yang di halaman 1 tadi dia juga gitu ya teman-teman. Ini dia ahli SEO sih menurut saya sih gitu ya.
"Mas, bagaimana?" Gitu ya. Oke, ya udah Mas, ini berarti sorry ya, berarti ini tadi kan reseller ya, berarti ini jual polisi tidur. Ya udah Mas, tinggal bikinnya di Aceh, di Bandung, di Surabaya. Oh, nggak ada yang main tuh Mas. Mas MZA Brother. Bro Brother, keren nih, di Aceh tuh nggak ada yang jualan tuh. Oke, berarti Mas kalau masukin Tokopedia-nya, jual polisi tidur di Aceh gitu ya? Mas orang mana ya kalau boleh tahu ya? Bandung gitu ya? Eee, diincer aja seluruh kota gitu, jadi jangan takut ya. Terus cek juga di keywordtool.io coba. Ini dia biasanya merekomendasikan kata kunci apa sih yang dipakai ya. Jual polisi tidur. Ini kalau mau lebih detail lagi pas di Google ini ketik all in title-nya Mas, all in title. Tuh yang bikin cuma 5. Bikin medium-nya nih Mas, bikin medium, bikin posting di medium-nya, kemungkinan besar kita bisa berada di halaman 1 juga nih karena yang penjualnya cuma 5 nih di jual polisi tidur di Bandung. Di Surabaya. Ini kalau mau lebih detail kayak gini ya, lu tuju Mas ini kuasain aja nih Mas, yang main SEO-nya dikit banget nih untuk kota-kota ya, Kediri. Ah, ini cuma 2 gila nih. Wah main kan nih Mas. Cuma Tokopedia nih nomor 3 kalau Mas serius bikin jual polisi tidur di Kediri, ini nomor 3 bisa bisa jadi emas nih gitu, muncul di sini ya. Udah hajar aja nih Mas. LBO itu tidak ada ini ya, panduan ya, panduannya itu brutal aja semua kota dihajar gitu. Alintatel bakal di YouTube ya, bagus juga ya pertanyaannya ya. Saya nggak pernah sih all in total YouTube ya. Bisa nggak ya? Coba aja deh Mas, coba ya. Iya iya paham, selanjutnya bikin kesel Mas. Apa ini? Udah nonton video, wah Mbak Mona gila, terinspirasi ya. Satu akun bisa bikin YouTube dan artikelnya beda-beda jenis, gimana? Ada jual baju, jual Mas kalau satu akun tapi bikin kok ini YouTube ya? Kita lagi nggak bahas YouTube Mas. Kita ini website SEO ya. Kalau YouTube tuh, kalau ini jawabannya adalah bikin channel sendiri-sendiri gitu. Saya belum pernah coba malah yang title YouTube ya. Bisa nggak ya? Kayaknya YouTube nggak pakai all in title ya. Bagus juga nih pertanyaan Mas. Hidroponik, muncul nggak ya? Nggak bisa sih Mas kayaknya Mas. Ini di Google. Kalau LBO itu bukan produk sendiri gimana ya Mas? Aduh ini, iya ya. Bisa aja sih, bisa aja sih. Cuma gini kalau LBO SEO saranku sih jangan jualan yang pretelan-pretelan gitu ya, kayak misalnya jualan jilbab, jualan celana, baju, dan lain-lain gitu ya, karena kalau itu mainnya sih Instagram sih menurut saya ya. Kalau kita di Bogor bikin di daerah lain, gampang sih Mas, ya penting Mas bisa kirim ke seluruh daerah. Itu pertanyaan standar, "Loh kok Masnya di mana?" "Oh workshop saya di Bogor." "Loh kok di" kan yang beli misalnya dari Surabaya, "Lah ini kok katanya ada di Surabaya?" Lah kita nggak pernah bilang ada di Surabaya, kan kita bikinnya jual misalnya, polisi tidur di Surabaya. Lah kita kan nggak bilang kita ada di Surabaya kan. "Mas kalau mau beli ke Surabaya kita anter Mas, ongkos kirimnya gratis," gitu. Padahal harganya udah kita naikin gitu ya, dengan ongkos kirimnya kayak gitu teman-teman ya. Jadi gampangnya gitu. Mas workshop kita emang kalau saya selalu cerita ini berulang kali, saya dimarahi ibu-ibu dari Timika karena dipikir saya penipu, karena dia mau beli Smart Detox di Timika, sayanya nggak ada di situ, saya dimarahin. Saya bilang, "Saya di Jakarta Bu." "Loh kamu nipu saya dong?" "Lah enggak Bu, kan saya kirim nanti dari Jakarta ke Timika." "Oh enggak ah, kamu nipu saya pikir kamu di Timika." "Yang bener dong bikin informasi di internet, nggak boleh tuh bilang ada di Timika." Saya nggak pernah bilang saya ada di Timika, saya bilang saya jual Smart Detox di Timika gitu, dan barang bisa sampai Timika gitu. Akhirnya dia beli juga sama saya, teman-teman, karena emang nggak ada yang jual di sana gitu ya. Oke ini udah selesai semua ya. Saya LBO, YouTube, rental, genset. Wah mantap Mas, Mister. Sebenarnya gini sih, kalau saya pelajari, saya ngelihat di teman-teman SB1M, mereka yang berhasil adalah orang yang brutal Mas.
Brutal, brutal. Saya mau cerita ini entar. Ini buku bagus banget, ini teman-teman harus beli ya, namanya Content Multiplier Formula. Saya sudah masukkan ke dalam ini saya ya. Jadi gini teman-teman. Oke, saya buka aja ya. Saya buka Evernote-nya. Udah ini belum? Udah pada jangan lupa ya, ini ya apa namanya? Follow Instagram kita ya. Follow IG. Follow IG instagram.com/absotmofficialclub. Oke. Follow IG itu ya. Karena di situ banyak banget ilmu-ilmu ya teman-teman, tapi ilmu-ilmu yang udah diringkas, nggak nonton video sepanjang ini gitu ya. Tapi ilmu-ilmu yang udah diringkas. Oke, bentar ya. Nah, ini nih kelihatan nggak ya? Ini saya hobi banget ya teman-teman ya. Hobi banget baca buku tuh saya rangkum sendiri ke dalam apa namanya nih, ke dalam Evernote saya. Ini jadi rumusnya Peng Joon, dia waktu itu hasilnya berapa miliar gitu ya teman-teman. Ini bukunya ya. Dia strateginya adalah gini, buat 120 video dalam 3 hari. Setelah itu hari keempat dan seterusnya udah nggak usah ngapa-ngapain lagi gitu ya. Gila, dalam 3 hari. Saya di YouTube, di Facebook, di ini salah ya, 3 hari bukan 3 bulan ya. Take 3 days to shoot 120 video dalam 3 hari. Setelah itu kita istirahat. Dan video itu ada di Instagram, YouTube, dan brutal banget lah pokoknya gitu ya. Di TikTok dan lain-lain. Makanya kalau teman-teman perhatiin, Dewa Eka itu gila ya. Semua platform tuh ada. Kayaknya sih referensinya sama ya. Russell Brunson dan Peng Joon ini ya. Karena brutal itu penting ya. Nico Julius juga lagi brutal banget ya. Brutal itu penting banget ya. Itu cocok bagi yang personal branding ya teman-teman ya. By the way, saya bukan tipe personal branding. Saya sebenarnya tipe itu di balik layar. Makanya saya ya senangnya tuh yang terkenal itu tahu go-nya, SB1M-nya, misalnya Blupnya atau bakso kemonnya gitu ya. Saya pengen nggak tahu ya kenapa ya. Saya nggak pengen nama saya dikenal gitu ya. Makanya saya nggak terlalu branding banget kan. Kalau lihat Facebook saya nggak pernah ada tuh muncul saya kasih edukasi dan kumpulnya hanya di YouTube ini aja sih sama di komunitas ya. Nah, ini teman-teman tuh lihat di sini ya. Abis shoot video, masukin Instagram, YouTube, Blogspot, quote, ini ada di buku ini. Teman-teman beli ya. Bagus nih, bukunya bagus banget. Terus dia kasih dimensinya sih, dimensinya berapa aja sih. Terus ini contoh-contohnya dia punya ya. Oh, saya ini aja ya, saya gedein ya. Present. Tuh, dia kasih tahu ukuran-ukuran. Ini enak sih, ukurannya udah ada di Canva. Kalau udah dipakai Viva Video atau tempat apa lain, teman-teman, nah ini kayak gini nih video-video dia. Bener-bener brutal banget. Nah, gila ya, ini bener-bener dia di mana-mana muncul. Orang sampai enek-enek biarin aja. Karena ada kan dia bilang sih, pasti ada hater yang nggak suka sama kita, tapi pasti ada yang beli gitu. Jadi dia bener-bener main brutal ya Bapak Ibu, ini saya suka banget sih. Terus tuh kan masukin habis kita posting di YouTube, YouTube-nya tuh posting lagi di website gitu ya teman-teman ya. Oke, saya nggak bisa buka semua karena ini copyright ya, teman-teman beli sendiri aja ya. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton saya. Ada lagi yang mau tanya nggak? Oke teman-teman, nanti bagi teman-teman yang mau sb1m.id/join club. Oke, teman-teman yang mau masuk klub kita, teman-teman bisa ke sb1m.id/join club. Oke, nanti di situ lebih banyak lagi ceritanya. Kalau lebih detail lagi, jadi kalau di SB1M tuh kalau kayak gini kan preview ya. Kita cerita, walaupun tuh sebenarnya teman-teman lakukan juga udah bisa
Berhasil juga sih harusnya, cuma kalau masuk klub kita itu lebih detail lagi, tentang SEO Yoasnya dibahas lebih detail lagi, kayak gitu ya. Intinya kayak gitu. Oke, saya sambil jawab-jawab pertanyaan dulu ya, terakhir ya. Nah ini dia. Jadi Mas Deli itu sekarang sebenarnya gini ya, kemarin Mas Adit juga udah bilang ya, jadi LBO itu sebisa mungkin jangan semua LBO ya. LBO-nya entar dulu nih pakai slide apa pakai muka gitu. Lebih bagus pakai muka. Dan jangan semuanya LBO gitu. Kalau bisa selipin dengan edukasi itu. Ya Mas Deli, ada edukasinya juga. Misalnya jual spirulina, terus berikutnya saya hari ini mau menceritakan tentang manfaat spirulina. Jadi videonya itu ada yang edukasinya juga, ada yang bermanfaatnya juga. Jadi jangan jualan semua gitu. Terus jangan pakai tools. Kalau tools 1.000, ini pakai tools nggak Mas Deli? Kan ada tools TGP. Tools itu nggak dihitung ya, tools itu bonus lah. Saya nggak pernah bilang 1.000 video pakai tools gitu, nggak. 1.000 video benar-benar muka kita sendiri, gitu ya. Saya jualan bantal, menurut saya bantal mah Instagram aja ya, Instagram ya. Kalau pakai SEO itu, LBO itu hanya untuk jualan partai besar, teman-teman. Kalau ini saya ya, pengalaman saya ya. Masakan lobster, seafood supply lobster. Wih, bisa banget. Ini mah pakai Instagram aja sama Instagram sama YouTube ya. Saya sih lebih seneng YouTube ya. YouTube tuh lebih cepet ranking satunya loh dibanding website. Website tuh perjuangan. Hanya karena materi ini hari ini website ya website gitu. Di SBM diajar SEO. Saya buka aja ya teman-teman ya. Kita tuh ada 900 video tutorial Bapak Ibu. Kan nggak mungkin kan dalam 1 jam 2 jam ini cerita semuanya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lagi nyari, kalau misalnya udah masuk SBM kan dapat ininya kan. Ini kan dapat ensiklopedi. Jangan, dan nggak usah nonton 900 video ya. Ini kan kayak ensiklopedia aja. Kalau lagi mau nonton SEO ya ketik aja SEO gini di sini, di search-nya gitu ya. Mana nggak ada. Oh, search-nya di sini ya. Ketik aja di sini SEO. Kenapa sih ini internetnya? Kalau misalnya ini ada Yoast SEO, nih Yoast SEO, ini ada SEO Quack, SEO Quack, terus ada SEO Profiler, ini apa lagi saya juga sampai lupa ya. SEO Yoast, SEO, AMP juga ada nih. Coba yang SEO ini. Karena gini, setiap kali dapat ilmu baru atau update, biasanya ininya diupdate juga nih. Di paling atas tuh ada update-update baru. Nah, nih SEO tuh ada on page, ada off page-nya. Nah, kalau on page itu, nah artikel asli, ini ada kayak gininya juga ya. Algoritma kita bahas di sini juga lebih detail loh algoritmanya, kata-katanya tuh. Ini PBN kita bahas lebih detail lagi gitu ya Pak Fadlu. Jadi ini sih. Terus ini ada apa pengalaman member-member SB1M yang ranking 1 yang traffic sampai 12.000 nih Mas Deka Mulyana. Terus cerita di sini nih saya izin kan minta copy paste di sini. Ini sebenarnya dulu dimasukin di Facebook group ya. Ini Mas Teddy nih gimana dia bisa sampai 1.300. Teknik-tekniknya dia cerita di sini. Jadi gitu sih Mas untuk SB1M ya. Ini lengkap lah ya sebenarnya. Kalau bimbel LBO-nya ya itu Mas, apa namanya? Ya kayak SB1M sih sebenarnya. Kursus bimbingan belajar matematika dari rumah di Aceh. Khusus bimbingan belajar, cari aja di keywordtool.io ya, teman-teman. Oke. K3 tuh apa ya? Jasa pelatihan ya udah itu aja. Kursus. Ya teman-teman ini aja ya, buka keywordtool.io. Kalau misalnya nyari judul tuh dari keywordtool.io. Jasa pelatihan K3. K3 tuh apa ya? Coba ya. Jadi nggak usah pusing-pusing mikir judul ya. Keywordtool.io aja. Ketik aja yang ada di kepala kita, jasa pelatihan K3 ya. K3 itu apa sih? Jadi ini kita kayak minta bantuan Om Jin. Om Jin, ini apa nih? Please. Konten trend. Oke, trend. Ini kalau sering browsing gini suka itu ya. Dia minta captcha ya. Trend. Trend. Check.
Oke, ini jasa pelatihan K3. Oh, ada nih, Mas. Itu dia. Nah, ini dia, Mas Anjar. Ya udah bikin nih, Mas, YouTube-nya. YouTube sama websitenya ya. Pelatihan K3 online, lembaga pelatihan K3, jasa K3, pelatihan K3 Bekasi, pelatihan K3 umum. Udah nih bisa pelatihan K3 online Bekasi, Bandung, Surabaya, Aceh. Daftar pelatihan K3, pelatihan safety K3. Ah, ini nih. Udah ini semua bikin YouTube-nya, semua bikin websitenya. Harus kita tampil ya, harus kita tampil. Halo bagi kamu yang mencari pelatihan K3 online di Surabaya, apa sih yang teman-teman akan dapatkan bla 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 bla. Pentingnya kenapa harus pelatihan K3 bla 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 bla. Udah, itu bisa ranking nanti ya. Yang penting gambarnya asli, sebisa mungkin di atas 9 menit ya, Mas. Di atas 9 menit. PBN nanti nonton lagi ya. Kita udah mau selesai. Private Block Network. Ya nggak apa-apa deh, bahas sedikit deh. Nggak apa-apa ya. Nanti takutnya nonton dari awal kan kepanjangan ya. Private Block Network itu web-web yang kita buat. Jadi web-web yang kita buat, ini nih Mas siapa namanya? Mas Wion. PBN itu adalah website-website yang sengaja kita buat, seperti di Blogspot, WordPress, terus bikin website yang di hostingnya di Niaga Hoster, ada website yang dibikinnya di HostGator, dan lain-lain. Itu tujuannya untuk kasih link menuju ke website utama kita, untuk backlink. Namanya PBN, Private Block Network. Jadi ibarat kita punya private ya, blog-blog yang kita buat sendiri secara private, yang itu kita punya sendiri, yang ditujukan untuk mengincar atau memberikan link kepada website utama kita, website jualan utama kita. Jadi ini bukan website jualan ya, hanya untuk backlink. Ini yang biasanya dipakai oleh para jasa-jasa SEO. Jadi mereka jasa-jasa SEO itu mereka biasanya punya private blog network yang banyak banget dan yang udah kuat banget gitu ya. Lebih baik beli domain apa cuma pakai Blogspot? Kalau Blogspot itu hanya untuk backlink sih. Jeleknya Blogspot tuh apa? Misalnya Mas jualan pintu nih, pintu apa tadi elektrik tuh yang kayak Mas Lukman. Harganya 500 juta. Terus orang mau beli tuh juga ragu-ragu, Mas. Lah, ini orang jualan beneran nggak ya? Masa websitenya aja gratisan nih? Pakai Blogspot ya. Ini masalah trust sih kalau Blogspot. Jadi mendingan pakai web utama kalau udah serius ya. Blogspot tuh hanya untuk ini aja, backlink sih kalau saya ya. Oh iya tadi ya berarti Mas. Oke, yang tadi Mas. Oke, terima kasih dibantu. Terima kasih semuanya teman-teman sudah selesai hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat boleh di-share atau di-like ya teman-teman ya. Video ini bisa kasih ke teman-teman juga yang misalnya yang lagi bisnis, yang belajar SEO. Semua adalah kisah nyata di SB1M. Jadi berdasarkan pengalaman di lapangan. Jadi kalau misalnya materi SEO ini berbeda dengan teman-teman karena ini hasil di lapangannya teman-teman SB1M dan saya. Terima kasih sudah mendengarkan saya, dan ini sudah menghasilkan 10 miliar loh Bapak Ibu ya. Ilmu SEO ini udah masuk 10 miliar, dan miliaran yang lainnya dari teman-teman SB1M. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Teman-teman jangan kebanyakan nonton webinar, pesan saya. Bikin website langsung action. Jangan kebanyakan nonton webinar ya, actionnya harus lebih banyak. Assalamualaikum, mohon maaf ada salah kata. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Bagi member, besok kita fast track ya. Start dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Langsung praktek ya, kita fast track. Bagi teman-teman yang mau bergabung, yang belum join, itu tuh bisa ke situ. sb1m.id/join club, itu bayarnya murah ya, cuma 5.500 sehari sebenarnya teman-teman ya. Atau 165.000 per bulan. Jadi kayak langganan koran kita ya, 165.000 sebulan, teman-teman dapat update, dapat webinar live setiap hari yang lebih banyak teknisnya. Oke, good luck. Sampai ketemu di minggu depan. Bye.